Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang macam-macam cara program hamil. Ada berapa macam caranya? Mari kita simak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang sedang program hamil. Yang pertama, tadi kan sudah tahu bahwa kita harus datang di hari kedua atau ketiga saat haid kan ya. Nah, di situ nanti akan diberikan obat-obatan untuk menstimulasi telur dengan menggunakan beberapa obat. Bisa menggunakan obat minum atau obat suntikan. Prinsipnya membuat telurnya lebih besar dan lebih banyak sehingga peluang terjadinya kehamilan juga besar. Yang kedua adalah kita akan mengecek namanya saluran telur. Saluran telur ini dicek menggunakan yang pertama HSG atau hysterosalpingografi. Ini dikerjakannya nanti ke bagian radiologi, jadi oleh dokter radiologi yang mengecek. Nanti di situ akan diberikan kontras seperti ini gambarannya. Nah, jadi ini rahim. Tadi kan sudah tahu bentuk rahim seperti ini ya, ada tubanya dan sebagainya. Nah, HSG di sini prinsipnya adalah mengetahui untuk mengetahui apakah ada sumbatan atau tidak pada saluran telur. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan diberikan cairan kontras masuk terus di foto ronsen. Nah, itu bagian radiologi. Nah, makanya disebut sebagai HSG, hysterosalpingografi. Jelas ya. Jadi untuk menentukan tubanya terbuka atau tertutup itu pada pemeriksaan HSG. Ada lagi yang mirip dengan HSG namanya SIS, mungkin pernah dengar ya, atau tiup bahasa awamnya, tiup. Nah, di sini disebut sebagai Saline Infusion Sonography. Hampir mirip dengan HSG, tetapi dia dikerjakannya di bagian kandungan ya, yaitu ini vagina, ini adalah alat USG dimasukkan ke dalam vagina, makanya menggunakan transvaginal. Kemudian ada alat khusus yang dimasukkan ke dalam rahim, kemudian diberikan cairan khusus di situ. Nah, kemudian dari cairan itu akan didorong, nanti dipastikan ada tidaknya sumbatan pada tuba. Itu namanya tiup seperti itu. Jadi hampir sama dengan HSG. Kalau HSG dikerjakan di bagian radiologi, kemudian di foto ronsen. Kalau ini mengetahuinya dengan cara transvaginal, dimasukkan alat juga ke dalam rahim, ini seperti kateter gini, terus disemprot cairan khusus. Nanti ketahuan tuh pakai USG transvaginal ya, dilihat bersama-sama. Biasanya kalau saya dilihat sama suami dan istri, melihat bersama-sama proses tiup ini. Nanti akan dilihat terbuka atau tertutup, dari situ langsung ketahuan. Itu tadi tiup. Jadi hampir sama ya HSG dengan tiup ya. Bedanya apa? Tiup dikerjakan oleh bagian kandungan ya dengan cara USG transvaginal dan juga kateter seperti ini. Kalau HSG dikerjakan di bagian radiologi. Jelas ya? Oke, selanjutnya macam-macam program hamil selanjutnya adalah laparoskopik diagnostik. Jadi untuk melihat kondisi rahim dan ada tidaknya sumbatan dalam rahim. Jadi selain HSG, tiup, ada namanya laparoskopik diagnostik. Tapi ini lebih invasif ya. Invasif itu semacam operasi tapi seperti ini bentuknya. Jadi memasukkan alat ke dalam perut ya, sekitar 1,5 sampai 1 cm ke dalam perut, kemudian ada biasanya 2 lubang atau 3 lubang, setengah senti sama 1 cm. Satunya kamera, satunya alat untuk melihat atau memanipulasi daripada organ-organ kandungan. Nah, di sini dia bisa juga sebagai SIS, tapi lebih bagus ya, tentunya lebih bagus. Jadi nanti dari bawah akan disemprot cairan, nanti harus keluar ke dalam perut ini yang dilihat oleh pakai kamera seperti ini. Ini namanya laparoskopik. Nah, dan kalau ternyata ada sesuatu di sini, ada endometriosis atau ada kista atau ada miom, bisa sekalian diambil dengan menggunakan laparoskopik ini. Dan ini adalah minimal invasif ya, minimal invasif surgery. Jadi cuma 0,5 sampai 1 cm. Jadi tentunya pemulihannya dan juga bekas lukanya sangat kecil dan pemulihannya lebih cepat. Ini ya, jelas ya. Jadi kalau ada sesuatu di dalam perut, ada perlengketan dan sebagainya, bisa diselesaikan dengan laparoskopik. Nah, kemudian laparoskopik ini biasanya dikombinasikan dengan namanya hysteroscopik ya. Bisa berdiri sendiri atau bisa pada saat operasi. Jadi disebut sebagai laparoskopik, hysteroscopik itu berbarengan juga bisa ketika dilakukan. Apa tuh bedanya? Jadi kalau hysteroscopik itu kita melakukan kamera ke dalam rahim. Tadi kan udah tahu bentuknya rahim seperti ini kan. Masukkan kamera, nanti di sini ada dilihat dalam rahimnya ada sesuatu enggak, apakah ada polipnya atau ada miomnya, ada sumbatan atau tidak, nanti bisa ketahuan menggunakan hysteroscopik. Nah, maka dari itu tadi saya bilang
bahwa histeroskopik dengan laparoskopik itu biasanya berbarengan, tapi bisa juga berdiri sendiri, jadi cuma histeroskopik doang. Nah, itu bisa. Biasanya kalau contohnya ya, ada polip di sini. Polip itu daging tumbuh di sini. Kalau sudah dilakukan histeroskopik surgery bisa diambil tuh polipnya. Tapi kalau nggak dilakukan histeroskopik surgery ini bisa menggunakan kuret, tapi tidak disarankan ya. Sarankan tetap menggunakan histeroskopi. Jadi ini juga salah satu cara programan untuk melihat ada tidaknya sesuatu di dalam rahim. Jelas ya, jadi ada stimulasi, HSG, tiup, laparoskopik, histeroskopik, itu adalah metode-metode untuk program hamil. Nah, kalau ini semuanya clear dan belum berhasil, bisa menggunakan beberapa metode lagi. Yang pertama adalah, nih, selanjutnya, yang lebih advance ya, tentunya lebih advance, atau teknik reproduksi berbantu. Ada dua ya, inseminasi atau IUI, dan IVF atau bayi tabung. Nah, tentunya ini lebih reproduksi berbantu, tapi yang inseminasi lebih terjangkau ya, tapi kalau yang ini memang masih agak tinggi harganya untuk saat ini, semenjak video ini dibuat ya. Saya akan bahas inseminasi dan IVF langsung saja ya di slide selanjutnya ini. Nah, ini adalah inseminasi. Apa sih inseminasi itu? Adalah teknik reproduksi berbantu, yaitu upaya mentransfer sperma yang bagus ke dalam kavum uteri dan ke dalam rongga rahim sini ya, untuk mempermudah terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Sehingga di sini akan meningkatkan jumlah sperma yang baik atau model yang bergerak dan meningkatkan kesempatan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Inseminasi ini tidak terlalu invasif dan tidak terlalu mahal dibandingkan dengan bayi tabung tentunya ya. Dan bisa dilakukan pada kasus-kasus yang pertama atau indikasinya adalah unexplained infertility. Sudah saya jelaskan di video yang awal-awal tadi bahwa semuanya oke, tuba oke, sperma cukup baik, tidak ada yang aneh-aneh, kok belum berhasil sih? Boleh melakukan inseminasi. Tentunya syarat inseminasi ini adalah tubanya harus terbuka. Tubanya harus terbuka. Yang kedua, indikasi selanjutnya adalah cervical scar tissue. Jadi di leher rahimnya ada radang yang besar tuh, lehernya ada radang, ada infeksi yang berat, dan sehingga keras, tidak elastis, sehingga mempersulit dari si sperma masuk ke dalam kavum uterina. Bisa menggunakan inseminasi ini. Yang ketiga, ejakulasi dysfunction. Jadi ejakulasi dini. Ejakulasi dini tahu kan ya, sehingga penis tidak bisa melakukan penetrasi masuk ke dalam vagina, sehingga tentunya kan tidak bisa dong sperma masuk ke dalam kavum uterina. Dengan proses inseminasi ini, ejakulasi dini sangat terbantu dengan proses inseminasi ini. Jadi tinggal spermanya dikeluarkan, kemudian diambil, yang bagus dipilih-pilih atau namanya dipreparasi, terus dimasukkan ke dalam tuba. Seperti ini prosesnya. Jadi ini adalah isinya sperma yang sudah dipreparasi, ini ya, sperma sudah dipreparasi. Ini ya, sperma yang sudah siap ini dimasukkan ke menggunakan alat khusus, dimasukkan ke dalam kavum uteri, dalam rongga rahim ini. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, masuk ke dalam sini. Ini sperma yang udah bagus nih, biasanya tipe AB dimasukkan. Terus telurnya sudah disiapkan nih, telurnya di indung telur sudah disiapkan, kita pecah telurnya, kemudian lakukan inseminasi di beberapa jam kemudian. Sehingga sperma yang sudah siap ditaruh di depan sini. Nah, maka dari tadi saya bilang bahwa tubanya harus terbuka syaratnya. Kenapa? Nanti spermanya akan berenang-renang ke sini. Nah, jadi mempercepat ya proses yang dari sini, dari vagina, leher rahim, kavum uteri, langsung dipercepat melewati vagina, cervix, rongga rahim, langsung taruh di depannya sini. Nah, sehingga sperma berenangnya tinggal dikit lagi nih ke tuba. Ini kan saya sudah bilang di awal bahwa pembuahan terjadi di tuba, sehingga ketika telurnya ovulasi ke sini, spermanya tinggal datang aja, tinggal sedikit lagi, sehingga terjadi pembuahan. Itu yang diharapkan. Nah, itu proses inseminasi, nanti bisa diskusikan dengan dokter SPOK yang terdekat Anda. Seperti itu ya, jadi proses inseminasi. Jadi nggak usah hubungan, tetapi pembuahannya di dalam, itu inseminasi. Beda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung, pembuahannya di luar. Baru setelah jadi embrio ditanam ke dalam sini. Tapi kalau inseminasi, menggunakan sperma suami yang sah, dimasukkan, kemudian pembuahannya di dalam.
itu inseminasi. Jadi masih semi alamiah mungkin ya istilahnya gitu. Jelas ya, cuman sperma sudah dipilih dan dimasukkan ke dalam uh, rongga rahim dengan posisi telur yang sudah siap untuk dibuahi atau sudah ovulasi. Itu tadi inseminasi. Sekarang kalau ternyata tubanya tertutup, berarti kan tidak bisa dong proses inseminasi, maka solusi terbaiknya adalah menggunakan IVF atau bayi tabung. Nah, seperti ini bayi tabung ini. Ini foto saya ketika saya ikut fellow di Smart IVF ya di Jakarta bersama Prof. Iko juga ini dan semua timnya di sini. Kita melakukan bayi tabung ya seperti ini. Telur yang sudah siap, kemudian diambil tuh sperma satu saja sperma dimasukkan ke dalam sini, diinjeksikan ke dalam telur. Setelah terjadi pembuahan, ya sudah excellent nih, embrionya bagus, baru embrio itu ditanam ke dalam rahim seperti ini tadi. Jadi yang ditanam ke sini adalah posisi sudah jadi embrio. Kalau inseminasi posisinya kan masih sperma. Nah, telur siap kalau bayi tabung sudah jadi embrio di sini sehingga dia akan diharapkan tumbuh dan berkembang dan kehamilannya bagus. Seperti itu bedanya bayi tabung dengan inseminasi. Nah, demikianlah video tentang strategi program hamil ini. Semoga bermanfaat. Pada prinsipnya jangan ditunda program hamil ini. Karena tadi sudah tahu ya, semakin bertambahnya usia, maka telur semakin berkurang. Nah, sehingga dengan tadi video-video yang sudah dijelaskan, mudah-mudahan sudah memiliki gambaran tentang strategi-strategi atau macam-macam program hamil apa saja yang nanti akan Anda jalani selama program hamil. Terus, prinsipnya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha mengupayakan tentang strategi-strategi program hamil. Jangan lupa yang nomor satu adalah berdoa, berpasrah diri, berpikir yakin, optimisme yang tinggi. Untuk apa? Karena sebagai manusia kita memang hanya bisa berusaha. Doa itu semua yang menentukan juga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga jangan lupa itu, semoga semangat, sukses, dan juga berhasil program hamilnya. Kompak dengan pasangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.